Ya, semalam hari ini saudara saya kembali dipercayakan sebenarnya gembala kita yang akan khotbah malam hari ini saudara. Karena gembala kita sudah dari tanggal 25 sampai tanggal 2, tanggal 1 sampai hari ini saudara terus berkeliling, terus menyatakan firman Tuhan sehingga secara manusia saudara suaranya serak dan kecapean saudara. Terlalu banyak menyampaikan, terlalu banyak sharing, dan terlalu banyak melayani setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini sedang membutuhkan Tuhan. Sehingga kemarin dikasih tahu saya diberikan kesempatan untuk sore hari ini. Dan saya percaya saudara bukan suatu kebetulan, tapi saya ingin saudara pada malam hari ini, saudara yang hadir di tempat ini, saya percaya kita ibadah bukan hanya sekedar ibadah biasa, tetapi kita rindu setiap hati kita datang di tempat ini boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dan itu dibutuhkan apa saudara? Komitmen, dibutuhkan untuk ketetapan hati, dibutuhkan kerinduan dan rasa haus kita. Sebab Tuhan melihat kerinduan hati kita saudara, Tuhan melihat keinginan kita, Tuhan melihat respon kita bagaimana terhadap Dia. Dan saya percaya respon kita akan menentukan apa yang akan kita dapatkan saudara. Kalau respon kita kurang, saudara, maka kita akan mengalami sesuatu yang kurang, saudara. Tetapi kalau kita punya respon yang kuat, respon yang bagus, pengharapan kita kuat dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita malam hari ini. Dan saudara, malam hari ini saya akan berbicara apa yang pernah saya sampaikan minggu lalu, saudara, di pagi hari. Karena sore lalu saudara kita Erna, penatua Erna yang menyampaikan, dan pagi jam 10 saya menyampaikan firman Tuhan ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang lebih lagi malam hari ini akan saya sampaikan. Dan saya diberkati, pagi tadi waktu saya renungkan, saya diingatkan ada beberapa hal yang terjadi. Dan itu menunjukkan sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini. Dan saya percaya saudara kita masuk tahun 2022 saudara. Dan minggu keberapa? Minggu keempat saudara hari ini. Dan minggu depan saudara kita akan masuk Sinja saudara, amin. Semua sukacita, amin. Berarti minggu depan kita sudah mulai suasana merah, sesudah kita mulai masuk sukacita Sinja saudara. Ya saya percaya semua kita bersukacita. Minggu lalu saya berkata apa? Biar kita semua bersukacita. Kenapa? Karena saudara, bagi saudara yang memberi ampau sudah bersukacita, yang terima ampau juga bersukacita. Jadi kita semua bersukacita, amin. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saudara saya tidak panjang, saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Bila ini menjadi doa kita, menjadi ketetapan kita dimasuk di tahun 2022. Karena kita masuk tahun apa saudara? Tahun kuasa ilahi yang membangkitkan saudara. Kuasa ilahi membangkitkan saudara. Kita sedang masuk dalam tahun yang menentukan. Kita sedang masuk tahun kebangkitan yang besar saudara. Pagi tadi saudara saya sharing salah satu anak Tuhan. Dia berkata kepada saya rindu lagi, saya ingin bergabung saudara. Bergabung apa saudara? Saya ingin bergabung lagi berdoa. Dan ini salah satu juga orang dulu tim saya yang berdoa di tempat ini hari Senin saudara. Kenapa? Sudah berapa tahun ini saudara saya tidak lakukan itu. Karena memang kita dulu difokuskan tidak di sana. Tetapi hari ini toh saudara, pagi tadi sudah diteguhkan oleh gembala, saya harus membangun kembali doa yang sudah saya bangun dari awal gereja ini, dan saya akan bangun kembali. Dan saya bersyukur ada banyak mereka yang respon, dan mereka punya semangat yang bagus, mereka punya semangat yang kuat, dan saya percaya saudara bahwa tahun 2022 ini ada tahun kebangkitan bagi kita semua. Tetapi apa saudara? Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul-Rasul, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita baca sama-sama saudara, Kisah Para Rasul. Bisa dibuka firman Tuhannya. Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai yang ke-14. Bisa kita baca sama-sama ya. Bagi kita yang hadir pada malam hari ini, kita bersama-sama membaca dengan kuat. Saya akan membaca ayat pertama dan saudara akan membaca yang kedua, dan selanjutnya kita bersama-sama bergantian. Sudah semua ya? Saya bacakan ayat pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 1, 2, 3. Ya, mari saudara kita baca sama-sama, amin. Masih semangat? Kita baca firman Tuhan, sebab Alkitab berkatakan, biarlah telinga kita mendengarkan suara kita sendiri. Saudara jangan malu, sebab waktu kita baca firman Tuhan, kita sedang memberi jiwa kita untuk makan firman Tuhan. Amin saudara. Kita punya semangat, kita punya gairah untuk firman Tuhan. Nah kalau kita bisa baca yang lain dengan semangat dan gairah, mari kita baca firman Tuhan dengan semangat dan gairah. Kenapa? Gairahmu, semangatmu akan menentukan imanmu saudara. Amin saudara. Iya, saya baca yang kedua, yang ketiga saudara.
kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang menetapkannya Bapa sendiri menurut kuasanya. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 1, 2, 3. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Timeas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan semua orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 1, 2, 3. Haleluya, amin. Ya, saya akan memberikan tema pada pagi hari adalah penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya kalau kita baca firman Tuhan ini ada suatu janji Tuhan yang diberikan kepada gerejanya, kepada murid-murid Yesus waktu Yesus naik ke surga dan dilihat oleh mereka sendiri. Bahkan Yesus berkata, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tetap tinggal di Yerusalem karena janji Bapa akan digenapi kepada mereka. Dan saya percaya hari-hari ini saudara kita mendengar janji Tuhan untuk kita semua. Bagaimana Tuhan sedang berfirman kepada gerejanya, kepada setiap pribadi kita lepas pribadi. Dan kita tahu di awal tahun ini saudara, di akhir tahun gembala kita sudah berbicara bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang besar atas gerejanya, atas bangsa ini. Dan saya percaya saudara pernah mendengar apa yang dikatakan gembala kita, bahwa Tuhan memperlihatkan apa yang sedang terjadi pada masa-masa ini kepada gereja-gerejanya. Sudah masih ingat apa yang dinyatakan Tuhan oleh gembala kita? Bahwa waktu dia sedang berdoa, dia tiba-tiba mengalami sesuatu di alam roh saudara. Dia sedang melihat bagaimana keadaan manusia pada hari-hari ini. Tiba-tiba dia perlihatkan apa saudara? Ikan-ikan yang sudah pada mati, yang sudah pada mengap-mengap di tengah tanah apa? Tanah yang retak dan kering. Dan itu sedang menandakan apa? Keadaan manusia hari-hari ini, keadaan dunia pada hari-hari ini, keadaan rohani kita pada masa-masa ini, keadaan setiap pribadi kita yang hari ini sedang terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Dan tiba-tiba Tuhan berkata apa? Kepada hambanya diberikan satu kunci saudara. Dan ini saudara perlu ingat, kunci artinya apa? Diberikan otoritas untuk membuka. Maka gembala diberikan apa saudara? Sehingga apa? Tuhan diberikan apa? Apa yang perlu kamu minta? Dan gembala tidak minta sesuatu yang lain saudara. Gembala hanya berkata, Tuhan kehendakmu jadilah. Dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba tanah yang kering, tanah-tanah yang retak, berubah semua. Tiba-tiba apa yang sudah terjadi? Ikan-ikan pada loncat-loncat. Mereka yang sudah pada mengalami kematian, mereka sudah sedang mengap-mengap, tiba-tiba mengalami kehidupan kembali. Dan artinya apa? Satu perubahan sedang terjadi. Itu siapa? Itu Tuhan yang melakukannya. Sehingga apa? Dia melihat pohon-pohon pada berbuah, pada bertunas dan berbunga-bunga dan berbuah saudara. Dan itu menandakan apa? Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa keadaan manusia hari-hari ini sedang mengalami kekeringan. Keadaan manusia hari-hari ini sedang mengalami apa?
suatu masalah yang besar. Dan tidak seorang pun bisa menolongnya saudara. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan oleh karena saudara pada malam hari ini, bagaimana janji Tuhan diberikan kepada Rasul Petrus, Yohanes dan pada muridnya saudara, terjadi pada masa lalu saudara. Dan Tuhan sedang berbicara kepada kita hari-hari ini saudara. Saudara, waktu awal tahun, akhir tahun saudara, saya diberikan suatu firman Tuhan dalam hati saya. Yang terambil dalam Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, ketika roh Tuhan dicurahkan, maka padang gurun akan berubah apa saudara? Pohon-pohon akan apa? Berbuah seperti hutan. Dan seperti hutan saudara. Dan waktu gembala menyampaikan firman Tuhan pada awal tahun saudara, saya tiba-tiba diingatkan firman Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan kepada saya bahwa manusia sedang mengalami apa? Padang gurun hari-hari ini. Ada banyak orang Kristen sedang mengalami padang gurun, mengalami kekeringan, mengalami persoalan masalah kehidupannya, rohaninya mengalami kekeringan, jiwanya mengalami kekeringan. Mungkin ada di gereja, mungkin melayani, tetapi sebenarnya dan sesungguhnya dia sedang mengalami suatu kekeringan yang begitu luar biasa. Dan siapa yang bisa menolong? Pendeta tidak bisa menolong, hamba Tuhan tidak bisa menolong. Yang bisa menolong siapa? Hanya Tuhan. Nah oleh karena saudara pada malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada mereka dan mereka akan kepenuhan Roh Kudus, dan itu dinyatakan kepada jemaat Tuhan pada masa-masa awal gereja didirikan. Dikatakan ayat 8 apa di sana saudara? Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu pertanyaan ayat 6 di sini, satu yang menggelitik hati saya saudara. Ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini juga saya katakan kepada diri saya. Tuhan, maukah hari ini Tuhan memulihkan keadaan kami? Maukah Tuhan engkau memulihkan orang-orang yang sedang mengalami kekeringan hari ini? Maukah engkau Tuhan memulihkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang hari-hari ini? Maukah engkau Tuhan memulihkan dan membangkitkan orang-orang yang sedang mengalami kematian, yang sedang mengalami apa saudara? Napasnya mungkin tinggal sedikit. Pertanyaan sama, saya minta sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau Tuhan? Tuhan ingat apa? Ayat yang ke-8. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepadamu, kamu akan menerima kuasa. Dan apa saudara firman Tuhan ini digenapi apa? Ayat yang kedua, pada hari Pentakosta, maka firman Tuhan ini digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga satu perubahan terjadi saudara. Apa yang diperimankan Tuhan kepada jemaat, kepada gerejanya mula-mula, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Maka di ayat yang kedua, hari Pentakosta, Roh Tuhan dicurahkan kepada mereka. Yang menjadi persoalan adalah bukan Tuhan yang sedang mencurahkan rohnya, tapi menjadi persoalan adalah janji Tuhan itu kepada mereka. Dan apa saudara yang saya lihat di firman Tuhan ini, Tuhan tidak ngomong pada mereka bahwa nanti berapa hari ke depan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kamu, atau mungkin kamu harus begini, harus begitu. Enggak saudara, Tuhan hanya berkata roh Tuhan akan dicurahkan kepada kamu dan kamu akan menerima kuasa. Dan hari ini saya percaya Tuhan sudah berjanji ada satu pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan atas bangsa Indonesia. Ada satu pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan atas gereja Tuhan hari-hari ini. 2 minggu atau 3 minggu sebelum mengakhiri tahun 2021, istri saya dapatkan firman Tuhan yang meneguhkan, dan saya juga sangat diteguhkan firman Tuhan disampaikan kepada istri saya yang terdapat di dalam Amos 14 ayat Amos 19 ayat ke-14. Amos 19. Coba kita buka Amos. Amos 19 ayat ke-14. Bisa buka Amos? Ya. Ayat 14. Ya, Amos 9:14 dikatakan di sini, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buah-buahnya. Ini satu janji firman Tuhan yang diberikan kepada istri saya, dan waktu dia menerima itu saudara, dia mengalami suatu lawatan Tuhan. Dan waktu dia berikan firman Tuhan itu saudara, saya juga diberkati. Waktu saya baca firman Tuhan itu bersama gembala,
saya merasakan ada satu urapan yang turun pada hari itu di warung kopi, saudara. Hampir saya nggak bisa baca firman Tuhan itu. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan sedang memulihkan tanah-tanah yang kering. Tuhan sedang berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada gerejanya hari-hari ini. Tapi bukan persoalan itu yang akan saya sampaikan kepada kita. Persoalan yang ada pada diri kita. Siaplah kita menerima janji Tuhan itu. Apakah kita hari ini percaya akan janji Tuhan diberikan kepada gereja ini, kepada gembala kita? Nah, kalau kita percaya sudah, maka kita percaya bahwa apa yang terjadi pada masa rasul-rasul, maka itu akan terjadi pada hari-hari ke depan ini, saudara. Dan ada beberapa hal, saudara, untuk kita melihat, meresponi akan janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saudara. Nah, sikap apa yang harus kita miliki untuk supaya janji Tuhan itu yang diberikan kepada kita masing-masing? Saya nggak tahu janji apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara pribadi maupun janji itu kepada gereja kita. Saya percaya saudara pasti punya janji yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita masuk tahun 2022, saudara. Dan malam hari ini saya akan berbicara kepada kita apa yang saya rasakan bahwa untuk mendapatkan janji Tuhan, saudara, nggak mudah. Hal yang pertama, saudara, sikap yang harus kita miliki supaya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita adalah kita buka dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, saya bacakan untuk kita. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan janganlah kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah kami kabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, hal yang pertama, saudara, untuk kita meresponi, untuk kita melihat janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita, hal yang pertama harus kita miliki adalah kita harus memiliki apa? Iman yang teguh. Mungkin hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dijanjikan kepada kita masing-masing, kepada gereja, kepada Indonesia. Tetapi persoalan itu bukan kepada janji Tuhan, tetapi persoalan adalah kepada kita. Mau percaya atau enggak? Mau percaya akan janji Tuhan atau enggak, saudara? Nah, jemaat Tuhan pada masa mula-mula, saudara, waktu mereka berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan kepada mereka, mereka percaya dan mereka berkumpul di Yerusalem. Dan hari ini, saudara, menjadi persoalan, saudara, adalah diri kita. Ada contoh, saudara, kita di Alkitab. Ada satu kisah namanya Zakaria. Waktu Tuhan berkata kepada dia bahwa Tuhan berkata bahwa istrimu akan apa? Melahirkan seorang anak. Coba kita buka. Ini responnya, saudara. Saya belajar, saya tiba-tiba diingatkan firman Tuhan ini tadi, saudara. Nah, di sini, saudara, bagaimana respon seorang Zakaria itu akan menentukan apa akan didapatkan, saudara. Dan hari ini, saudara, kita percaya respon apa yang kita terima waktu kita menerima janji Tuhan atas hidup kita. Nah, kita buka dalam Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Zakaria. Waktu dia mendapat giliran imam untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Lalu dikatakan apa? Malaikat dikatakan, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 18, saya baca langsung lompat ke ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kita lihat, malaikat datang kepada Zakaria dan mengatakan bahwa istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan engkau berikan namanya siapa? Yohanes. Lalu apa respon Zakaria? Di sini apa respon, saudara? Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Dan berapa banyak kadang-kadang kita terima firman Tuhan, kita terima janji Tuhan, mungkin disampaikan hamba Tuhan, disampaikan orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Kita merasa gini, mana mungkin? Masa iya sih? Siapa dia? Kadang-kadang respon kita menentukan apa yang Tuhan sampaikan itu, saudara, akan terjadi atau tidak dalam hidup kita. Nah, saya baca ayat yang ke-20, saudara, di sini. Ini kita lihat apa yang Tuhan katakan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak apa?
percaya akan perkataanku yang aku nyatakan kebenarannya kepada waktunya. Nah saudara, Zakaria tidak percaya. Mana mungkin saya sudah tua, istri saya sudah tua. Padahal Zakaria sudah berdoa dari pertama kali menikah. Dia minta anak kepada Tuhan. Dia berdoa, udah bertahun-tahun dia berdoa. Udah bertahun-tahun mungkin dia puasa dan dia berdoa. Tetapi masanya saudara, doanya mungkin sudah mulai lemah. Tapi justru waktu dia masanya lemah, Tuhan datang kepada dia katakan, hai Zakaria, engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yohanes. Lalu Zakaria ngomong apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan katakan apa? Karena ketidakpercayaan Yohanes, maka dia menjadi bisu. Nah, respon Zakaria mengakibatkan Zakaria mengalami apa? Bisu selama Yohanes di dalam kandungan. Nah, berapa banyak hari ini saudara, kita sudah diberikan firman Tuhan. Kita disampaikan bahwa tahun ini adalah tahun lawatan Tuhan. Bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun ini adalah tahun api Tuhan dicurahkan kepada kita. Kita tidak punya respon. Kita tidak punya gairah. Masa iya sih? Dari dulu juga saya sudah dengar bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan melawat umatnya, bahwa Tuhan akan membangkitkan kita, Tuhan akan memberkati kita. Sudah lama saya dengar itu. Akhirnya saudara mungkin merasa apa? Tidak lagi mau percaya. Hanya biasa-biasa saja, biar aja lah hamba Tuhan ngomong. Nah itu terjadi kepada Zakaria. Nah artinya saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita yang menentukan adalah iman kita. Maka Tuhan katakan bahwa teguhkanlah imanmu. Bertekun dalam iman. Jangan goyah. Tetap percaya, Alkitab katakan. Sekalipun aku gak punya dasar untuk percaya, tetapi mari kita percaya. Saya belajar saudara. Belajar percaya. Tuhan, aku percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu akan terjadi. Tadi waktu saya sharing sama Tuhan, sama teman saya, dia katakan Tuhan berjanji, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mencurahkan apinya untuk gereja ini. Dan Tuhan akan membakar umatnya dan mereka akan mengalami suatu pemulihan. Saya katakan amin. Dan saya sudah juga bisa mendapatkan, rasakan roh itu yang sama. Bahwa Tuhan akan memulihkan. Ada lagi sudah respon, kita lihat di dalam Alkitab. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja. Ini respon mereka tidak percaya saudara, akibatnya fatal bagi mereka. Kita lihat saudara, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ke 2 saya bacakan saudara. Dalam 2 Raja-Raja ayat 7 ayat 1 sampai 2 dikatakan. Lalu berkatalah Elisa, oh dengarkanlah firman Tuhan dan beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan apa? Melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah saudara, di zaman itu saudara, kota Samaria dikepung. Sehingga apa? Kota Samaria mengalami suatu apa? Mengalami kelaparan yang sangat parah. Saudara, kalau saudara baca ayat saudara di situ saudara, sampai apa? Saking laparnya apa? Mereka makan anak mereka sendiri. Kanibal saudara. Kenapa? Karena makanan di kota itu sudah habis. Sehingga makanan persediaan makan tidak ada lagi. Sehingga apa? Mereka bergiliran. Hari ini saya akan makan anak saya. Bahkan membagikan itu semua kepada tetangganya. Besok pagi siapa anak siapa lagi akan dimakan bersama-sama saudara. Saking miskinnya, saking mengalami kemelaratannya saudara. Mungkin hari ini kita berkata, saya sudah melarat. Saya sudah sangat kering. Saya sudah menderita. Saya berusaha tidak mengalami kemajuan. Saya sudah berdoa. Saya sudah berpuasa. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya masih tetap kering. Saya masih tetap mengalami hal yang tidak baik. Tiba-tiba ada Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memulihkan engkau. Apa yang terjadi seperti bujang ini saudara, periwara ini. Mana mungkin sekalipun tingkap terbuka, masakan Tuhan bisa melakukan itu? Nah saudara, respon ini saudara, apa yang terjadi? Dan ayat Raja-Raja 7 ayat 16 dikatakan apa? Maka keluarlah penduduk kota itu dan menjarah tempat perkemahan orang-orang Amalek
orang Aram, karena sesukat tepung yang terbaik terhadap sikal dan 2 sukat jelai berharga sesukal sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi itu benar. Maka orang Aram tadi sudah mengepung, sudah mereka lari kabur. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa ada pasukan yang besar. Karena Tuhan bikin saudara mereka takut. Dan mereka lari dan tinggalkan semua harta benda dan makanan semua ditinggalkan. Sehingga apa? Yang diberkati siapa saudara? 4 orang yang mengalami kusta. Mereka datang ke perkemahan itu dan mereka melihat bahwa di situ tidak ada orang lagi. Yang ada apa? Semua makan emas, perak, permata semua. Maka firman Tuhan disampaikan oleh Elisa pada masa itu. Maka berlaku, maka sesikal itu apa? Semua tersedia. Perwira ini yang tidak percaya apa dikatakan Alkitab, mereka mati digilas oleh orang-orang di kota itu yang keluar kota. Dan mereka tidak melihat, menikmati berkat itu. Dan mereka hanya melihat dan mereka mati tergilas. Sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu hari-hari ini. Kalau saudara tidak percaya, mungkin saudara merasa apatis atau saudara, apa itu kata hamba Tuhan. Ingat saudara, perwira ini dia melihat tetapi dia tidak mengalami saudara. Jangan sampai kita melihat kegerakan Tuhan, kita melihat suatu perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi kita tidak bisa mengalami itu saudara. Oleh kenapa? Oleh karena kita tidak percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah oleh karena saudara penting hari-hari ini kita bangun iman kita. Tetap percaya. Jangan mundur Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah berdoa, kita sudah menyembah, kita sudah melakukan bagian kita, tapi belum mengalami suatu terobosan. Tetap percaya. Alkitab katakan, apakah sudah kukatakan kepadamu? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Beda saudara Maria. Apa dikatakan? Hai Maria, bahwa kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia apa? Yesus. Lalu apa respon Maria saudara? Aku ini hamba, jadilah seturut dengan kehendakmu. Nah artinya apa? Maria percaya akan janji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita miliki apa? Miliki iman. Iman inilah sedang Tuhan curi, iblis curi hari-hari ini. Iblis sedang mencuri iman kita saudara. Dia sedang mencuri iman yang sudah tumbuh dalam diri kita. Supaya apa? Kamu jangan percaya. Apa dikatakan hamba Tuhan, apa dikatakan disampaikan, jangan kamu percaya. Sehingga apa? Ada banyak orang yang tidak percaya, biar aja. Nah oleh karena sudah malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Untuk kita mendapat janji Tuhan terjadi atas hidup kita apa? Kita harus apa? Bertekun dalam iman. Di mana kita peroleh iman saudara? Iman bukan kita peroleh tumpuan tangan. Iman diperoleh apa? Waktu kita percaya kepada kebenaran. Waktu kita baca firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, dan kita percaya dan kita melakukan itu saudara, maka kita akan beroleh iman itu untuk apa? Tekun untuk menghadapi itu semua. Nah saudara kita lihat Alkitab Daud, Raja Daud waktu diurapi oleh Tuhan sebagai raja umur 17 tahun saudara. Tetapi apakah dia langsung jadi raja? Enggak. 13 tahun dia menunggu untuk menantikan apa? Dia dilantik menjadi raja. Artinya apa? Dalam waktu 13 tahun saudara, dia mengalami suatu pergumulan, dia mengalami suatu tantangan yang berat. Untuk melakukan apa? Janji Tuhan atas kehidupannya. Akhirnya apa yang terjadi? Daud dilantik menjadi raja. Dan hari ini saudara mungkin kita terima firman Tuhan dan janji Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin besok itu terjadi. Atau mungkin tahun depan saudara belum terjadi. Ini dibutuhkan iman untuk kita apa? Menantikan dan kita percaya akan janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Maka Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu bertekun dalam imanmu. Jangan goyah. Jangan kamu tergeser dari pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab saat kita tergeser, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa saudara. Nah hal yang pertama itu saudara, kita harus apa? Memiliki apa? Ketekunan dalam iman kita. Maka saudara kita harus bangun iman. Kita harus bangkitkan iman kita. Bagaimana caranya saudara? Baca firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan hari-hari ini saudara. Saudara lebih banyak waktu dengan Tuhan hari-hari ini saudara. Nah itu hal yang pertama. Hal yang kedua saudara, yang terakhir. Hal yang terakhir adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Marta, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, hal yang kedua apa saudara? Yang harus kita miliki, kita harus bertekun dalam apa? Doa dan penyembahan. Ini saudara. Kita lihat sejarah gereja dimanapun terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan saudara, dimulai dari apa? Mereka yang berkumpul, berdoa, mengalami lautan Tuhan. Dan apa yang terjadi murid Yesus saudara?
Kalau ayat 2 dikatakan mereka berkumpul bersama-sama, menyembah bersama-sama. Kita nggak tahu saudara hari-hari ini berapa lama mereka berkumpul pada masa itu. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini untuk mereka menerima baptis Roh Kudus kalau Pentakosta, mereka berdoa 10 hari, 10 malam saudara. Untuk menantikan janji Tuhan supaya mereka dicurahkan Roh Kudusnya. Tetapi di sini tidak ditetapkan, tidak dinyatakan bahwa berapa hari mereka berdoa. Tetapi intinya saudara, untuk menantikan janji Tuhan terjadi atas hidup mereka, mereka bersekutu bersama-sama, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka menyembah Tuhan. Dan pada masa waktu di ayat yang kedua saudara, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Untuk kita mendapatkan lawatan, untuk mendapatkan janji Tuhan saudara, pertama dibutuhkan iman. Yang kedua kita bangun hidup doa kita. Saya bersyukur saudara, gembala sudah memberikan kembali kepada saya untuk membangun doa. Sudah lama doa ini saya stop. Kenapa? Memang dulu jangan ada doa lagi. Dan saya tunduk taat kepada gembala, kepada pemimpin. Dan saya tidak lakukan lagi. Nah, mulai kemarin dia perintahkan, Gideon, bangun lagi doa yang pernah kamu lakukan hari Senin. Saya bersyukur saudara. Kenapa? Api doa itu sedang dinyalakan di tempat ini. Tanpa doa saudara tidak bisa mengalami sesuatu. Kalau kita tidak bangun doa kita. Alkitab banyak mencatat bahwa orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa itu dimulai dengan doa mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tindakan iman kita, tindakan kita bahwa orang beriman kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Saya bersyukur saudara. Maka hari Senin saudara, besok pagi saya akan bersama Babe katakan, nggak apa-apa, kamu sendiri nggak apa-apa, yang penting kamu lakukan. Saya sudah ada beberapa orang saudara yang mau bergabung besok, hari Senin, jam 6.30 besok. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bergabung bersama saya menyembah Tuhan, berdoa. Silakan Bapak Ibu bisa datang di tempat ini. Saya sedang membangun doa itu. Saya minta sama Tuhan, bangkitkan kembali roh doa dalam diri saya. Karena doa inilah tiang penopang saudara Bapak Ibu. Kegerakan di mana terjadi saudara dimulai dengan apa? Dengan doa. Makanya penting. Maka saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan percayakan itu kepada saya. Nah, hal yang sangat penting saudara, kita harus membangun doa dan penyembahan. Di mana-mana pun saudara kita di Alkitab, kita buka saudara. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan di sana. Jelas, saya minta para pemusik kita bisa maju depan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, dikatakan di sana, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan saya percaya hari-hari ke depan ini saudara, saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil kepada semua orang di luar sana. Saudara, gembala kita berhari-hari ini saudara, dia sedang menangisi jiwa. Dia sedang menangisi Indonesia. Dia sedang menangisi orang-orang yang terhilang di luar sana. Dan saya juga minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta jiwa-jiwa, saya rindukan, taruhkan hatimu Tuhan dalam hati saya. Sehingga saya melihat orang di luar sana, ada satu tangisan, ada satu jeritan dalam hati saya untuk melihat mereka. Dengan apa saudara kita bisa menjaga mereka? Nggak bisa saudara dengan kekuatan kita. Nggak bisa dengan kekuatan kita ngomong sepintar apapun saudara. Kita butuh kuasa Roh Kudus seperti yang Alkitab katakan. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, maka mereka diberikan keberanian untuk menyampaikan berita kabar baik kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Oleh karena saudara Bapak Ibu malam hari ini, betapa pentingnya saudara Bapak Ibu membangun kehidupan doa saudara. Mungkin sudah berhasil dalam usaha, mungkin sudah berhasil dalam ekonomi, mungkin sudah berhasil dalam jabatan. Tapi kalau sudah tidak membangun kehidupan doa saudara, maka kehidupan kita ada sesuatu yang kurang saudara Bapak Ibu. Mari mulai malam hari ini ambil bagian. Tuhan, aku mau ambil bagian yang Tuhan tetapkan kepada gereja ini. Mungkin saudara nggak bisa datang di tempat ini, mungkin saudara tidak bisa bergabung, tapi mari saudara ambil waktu di rumah saudara Bapak Ibu. Ambil waktu minimal saudara. Alkitab katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Minimal saudara bangun doa hari-hari ini. Berdoa, ambil bagian saudara. Tuhan, aku mau berdoa untuk bangsa ini. Aku mau berdoa untuk kota kami. Aku mau berdoa untuk gereja. Aku mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Waktu kita bersama-sama bersatu dengan doa saudara, maka saya percaya saat Roh Kudus dicurahkan, maka saudara saya membayangkan saudara Bapak Ibu, saya bisa pergi kemana,
Bukan dengan kemampuan saya, tetapi saya akan melihat, saya akan membawa api itu kemanapun aku berada. Bahkan saya pernah dinubuatkan satu hamba Tuhan. Dia berkata kepada saya, kamu akan membangun doa, kamu akan membangun penyembahan, kamu akan membawa banyak orang hamba-hamba Tuhan. Di daerah-daerah mereka akan mengalami. Jadi dimanapun kau berada, kamu akan berdoa di sana, membawa suatu terobosan. Saya sudah lama nantikan nubuatan itu dalam diri saya. Dan beberapa hari ini Tuhan ingatkan kepada saya, ini waktunya. Ini waktunya saudara, kalau kita mengalami api Tuhan, maka kita akan pergi dan kita akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan roh Allah yang sudah memenuhi hati kita. Saya percaya saudara, ke depan ini, mulai hari ini, api Tuhan itu sedang dinyalakan dalam diri kita. Api doa itu sedang dikobarkan. Api belas kasihan Tuhan itu sedang dikobarkan. Api kerinduan hati Tuhan sedang dicurahkan kepada kita. Sehingga kita melihat ke depan saudara, saudara tidak akan lagi saudara sama. Seperti Alkitab mereka, jemaat Tuhan mula-mula tidak akan sama. Kenapa? Api itu seperti lidah api menyambar memenuhi mereka. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, ke depan bahwa Indonesia membutuhkan api yang daripada Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin saudara. Mari saudara Bapak Ibu, kita bersama-sama. Hal yang kedua ini, pertama apa? Bertekun dalam iman. Tetap percaya. Mungkin hari ini saudara belum melihat, kok masih seperti, kok malah orang kok malah berkurang. Kok di mana nih manusia ini? Jangan terpengaruh. Percaya saja kepada janji Tuhan. Percaya saja, doakan saja. Tuhan terima kasih bahwa janji Tuhan ada iya dan amin. Tuhan berjanji tidak pernah akan tidak menepatinya, dan Tuhan pasti akan melakukannya. Mari sudah Bapak Ibu, kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Miliki iman, tetap percaya. Jangan goyah. Jangan mudah digeserkan oleh apapun. Tetap percaya akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tuhan sedang melawat umatnya. Padang gurun sedang diubahkan Tuhan menjadi suatu apa? Tempat di mana pohon-pohon akan bertumbuh dan berbuah. Bagi manusia itu tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan saya percaya ada satu kehidupan yang baru akan Tuhan berikan kepada kita. Ada satu kebangkitan yang besar akan terjadi saudara. Dan itu sudah dilihatkan oleh gembala kita. Kapan? Tetap percaya. Lakukan bagian kita hari ini. Tetap percaya, miliki iman yang teguh. Doa terus, bangun doa kita semua Bapak Ibu. Di mana kita mulai berdoa hari-hari ini. Ambil waktu di rumah, di komsel kita mulai berhari-hari ini. Lebih banyak kita menyembah dan berdoa. Jangan agenda yang banyak-banyak saudara, kita banyak agenda yang tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Ambil bagian kita duduk sama-sama, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Kita percaya bahwa kita berdoa bersama-sama bersatu hati, hadirat Tuhan turun, itu akan membakar kita semua. Ada satu ledakan akan terjadi, api itu akan membakar setiap kita. Saya percaya saudara, kalau api itu sudah membakar kita, maka gelombang itu tidak akan bisa dihentikan saudara. Kalau air sudah mendidih saudara, itu tidak bisa dihentikan. Dia tetap mendidih dan mendidih dan mendidih, dan akan terus bergelombang dan bergelombang saudara. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan ke depan ini. Kapan? Saya nggak tahu, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan melakukannya untuk bangsa kita, Indonesia.